kita udah lama nih gak ketemu guys. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik banget, sangat-sangat amat bahagia. Wah, Masya Allah, keren Kak Nabil. Oke, lama nih kita gak ketemu. Gimana, kalian udah membeli electric vehicle atau mobil listrik impian kalian gak? Sudah terkumpul bareng. Waduh, Alhamdulillah, kalau saya sih belum ya. wah, jujur sih Kak Nabil ini. Kalau ini kan nabung tapi 2000 per apa? Per hari. Itu beli mobil listriknya nanti sampai kiamat belum kebeli itu 2000. Gak tahu juga nih Kak Nadia. Aduh. Nah, karena di episode sebelumnya kita udah bahas sedikit ya soal electric vehicle atau mobil listrik ini. Sesuai janji kita, kemarin kan baru kita nih yang bahas. Kita para mahasiswa yang masih pengetahuannya kita masih lebih meneliti lebih lanjut. Nah, kalau di episode kali ini kita sesuai janji kita yang di episode kemarin, kita bakalan dengerin gimana sih electric vehicle ini dari kacamata seorang yang lebih ahli atau dari seorang dosen di Prodi Elektro ITN Malang ini dengan konsentrasi jurusan telematika. Untuk selanjutnya kita dengerin dulu ya. Program pemerintah saat ini adalah bagaimana untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Karena kita sudah mengikuti perjanjian Kyoto terkait pengurangan emisi karbon. Mau nggak mau itu harus dilaksanakan. Bahwa memang kalau kita ngomong engineering secara besar, itu memang waste-nya ya, limbah daripada baterai yang sangat luar biasa setelah 7 tahun itu memang saat ini berpotensi akan menjadi limbah yang cukup berbahaya untuk masa depan. Masalahnya saat ini kan kita sekarang ini kan teknologi bergerak terus, bahwa penelitian ke arah bagaimana penanganan limbah supaya itu menjadi nanti bisa menjadi tidak menjadi racun untuk bumi itu kan akan bergerak terus. Nah, hanya fokus saat ini adalah bagaimana kita merubah dari mengurangi emisi karbon dengan apa? Mengurangi bahan bakar yang berbasis fosil dengan apa? Ya pasti listrik. Yang berbasis listrik non fosil. Apa itu? Salah satunya adalah pakai mobil listrik untuk kendaraan-kendaraan listrik. Sehingga kita memang harus fokus. Sekarang fokusnya kemana? Fokusnya adalah ke arah bagaimana kendaraan listrik pelan secara pasti mengurangi dari emisi karbon, karena ini adalah program gerakan besar global dunia dan ini harus kita sepakati, yang sudah kita sepakati dan harus kita jalani. Intinya seperti itu. Oke, jadi itu tadi salah satu pendapat dari Pak Insinyur Kartiko Adi Widodo, MT, yaitu salah seorang dosen dari Prodi Elektro dengan konsentrasi jurusan telematika. Nah, gimana nih pendapat kalian soal keterangan atau pendapat dari Pak Kartiko tadi? Kan dia dulu deh, gimana? Oke, jadi kan tadi Pak Kartiko udah menjelaskan bahwasannya electric vehicle itu sebagai inovasi. Walau sebenarnya electric vehicle itu masih banyak sekali kekurangan, apalagi pada baterainya. Baterai itu kan seperti yang kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa umur baterai itu sekitar 5-10 tahun. Nah, dan baterai ini pembuatannya masih memerlukan pengerukan tambang nikel. Oh, I see. Iya, betul banget kata Kak Nadia tadi ini ya. Jadi electric vehicle ini emang dia ramah lingkungannya karena dia tidak menghasilkan polusi gitu ya. Tapi kalau kita pakai baterai tadi kan harus mengeruk bumi lebih dalam lagi. Dan itu kita juga belum tahu limbah dari baterainya tadi itu akan dikemanain tuh. Kita belum tahu ya limbahnya itu bakal diolah menjadi apa. Dan itu bisa juga memunculkan permasalahan yang baru. Tapi bukan berarti langsung anti electrical vehicle ya berarti ya? Iya, betul. Jadi semua teknologi itu pasti memiliki sisi gelapnya. Kan BBM aja lahir dari bor bumi yang brutal. Bor 3 bor. Oke. Tapi masalahnya, listrik pengecasan electric vehicle itu bukannya masih dari PLTU ya, Kak? Iya, betul banget. Jadi selain limbahnya yang berpotensi untuk memunculkan masalah baru, di sisi pengecasan
baterainya itu juga kita masih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dan itu bahan bakarnya juga berasal dari batu bara yang kita harus mengeruk dari bumi juga untuk menghasilkan itu. Terus di sisi lain juga asap dari PLTU-nya itu akan menimbulkan polusi udara. Oke, aku tangkap poin-poin kalian nih. Dari pendapat Pak Kartiko juga aku udah nangkap nih. Kalau Pak Kartiko kan fokusnya electric vehicle itu memang sangat mendukung perkembangan teknologi. Jadi electric vehicle emang sebagai solusi untuk perkembangan teknologi ya. Apalagi kalau kita tahu ya, mobil listrik itu sekarang udah pada canggih-canggih loh guys. Dia bisa parkir sendiri, ada autopilotnya. Dan tentunya ya itu ramah lingkungan udah pasti menjadi brandingan dari sebuah mobil listrik. Tapi guys, kita tadi pendapat dari Kak Nabil dan Kak Nadia ini itu juga sebagai salah satu sanggahan ya untuk pendapat yang mendukung. Seperti yang Kak Nabil bilang kalau penggunaan atau penggantian dari suatu baterai itu sudah pasti akan menimbulkan suatu limbah baterai yang cukup masif, dan juga untuk pengecasan dari sebuah mobil listrik itu masih membutuhkan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yang dimana bahan baku dari suatu PLTU adalah batu bara yang kemudian ya sama lagi itu mengeruk hasil dari alam lagi. Terus pembakaran dari PLTU dah tentu akan memunculkan suatu polusi yang dapat mencemari lingkungan guys. Tapi kritik itu boleh, mengkritik suatu produk atau suatu hal itu boleh, tapi jangan sampai kritik kita itu mematikan suatu inovasi atau ide-ide dari orang guys. Kalau kita tetap butuh electric vehicle, karena electric vehicle juga menjadi salah satu solusi untuk ramah lingkungan, tapi tidak menyelesaikan semua masalah dari pencemaran lingkungan itu. Kita juga bisa bilang kalau untuk masalah dari penggunaan PLTU sebagai pengecasan baterainya, itu kan tugas kita sebagai anak-anak yang sedang fokus meneliti suatu energi baru terbarukan atau renewable energy. Itu kan bisa menjadi salah satu solusi dari penggunaan PLTU untuk pengecasan di electric vehicle-nya. Jadi kita juga tetap butuh energi baru terbarukan lagi guys. Nah, kita juga butuh keberanian buat bilang oke, ayo kita lanjut pada suatu inovasi. Jangan sampai berhenti pada satu inovasi karena muncul masalah satu aja gitu. Ini belum sempurna, tapi kita harus coba jalan dulu untuk suatu inovasi. Nah, 2025. asik, bijak Thank bijak you, sekali ya bijak saya sekali, hari Kak ini. Ais. Oh iya, tentunya. Ya makan apa tadi Kak? Aduh, makan nasi sama garam doang Kak, makanya harus bijak-bijak Kak jadi manusia. Nah, sepertinya podcast kita soal electric vehicle berakhir di sini aja ya. Soalnya kita udah membahas pendapat dari kacamata seorang mahasiswa yang masih meneliti lebih lanjut, dan kita juga sudah mendengarkan pendapat dari seorang dosen yang sudah tentunya mengetahui banyak hal lah soal renewable energy dan perkembangan teknologi, apalagi soal electric vehicle ini. Nah, sampai bertemu di podcast menarik selanjutnya ya. Nanti kita akan muncul dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Bye guys. Bye.